kembali lagi bersama saya dalam acara podcast Serba Serbi 001. Di sebelah kita sudah ada narasumber yang sengaja saya undang pada sore hari ini untuk berbagi pengalaman dan cerita sekaligus berbagi ilmu nih. Kali ini kita akan mengangkat podcast tentang public speaking yang mana temanya adalah Be Pede, Be Brave. Jadi di sini gimana sih kita untuk melatih diri kita bagaimana supaya kita bisa percaya diri dan juga berani dalam berbicara, dalam melakukan komunikasi atau public speaking di depan halayak ramai. Langsung saja di sebelah saya sudah hadir Pak Ishak. Yes. Assalamualaikum Pak Ishak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ishak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin, amin. Salam sehat untuk kita semua ya Salam Pak sehat. ya. Dan sebelumnya di sini juga menekankan kita prokes tetap kita jaga di sini ya Pak. Betul. Tetap menggunakan masker dan jaga jarak pastinya, dan jangan lupa selalu ingat 3M ya Pak ya. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ishak, yang mana Pak Ishak ini sebelumnya adalah Kepala Seksi Bank KPPN Banda Aceh. Kenapa saya bilang kata sebelumnya? Karena minggu lalu Pak Ishak ini sudah menerima SK mutasi, yaitu dimutasi ke KPPN Padang ya Pak ya, sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana di sana. Jadi sebelum Pak Ishak meninggalkan bumi Serambi Mekah, kita akan curi ilmunya, kita akan curi pengalaman dan ceritanya sore hari ini. Bagaimana cara menjadi berani dan menjadi percaya diri? Karena kita tahu bahwa public speaking ini sangat penting dalam keseharian kita, terutama di keseharian dalam pekerjaan ya Pak ya, baik organisasi maupun instansi sendiri, itu penting public speaking. Dan kita mungkin Sobat 001 udah nggak asing lagi dengan Pak Ishak nih, karena pasti Pak Ishak ini sudah sering dilihat di YouTube, ada di postingan Instagram, dan juga sering berkelana di Zoom meeting ya Pak ya. Datang ke satker-satker juga, melakukan sosialisasi, melakukan internalisasi. Sering pokoknya pengalaman Pak Ishak ini terkait public speaking. Mungkin ada Pak Sobat 001 yang belum tahu gimana sih rupanya Pak Ishak, wajahnya Pak Ishak. Mungkin boleh dibuka sebentar Pak? Ada, iya. Boleh dibuka sebentar ya, biar tahu. Ada yang belum tahu nih, mungkin yang mumpung masih di Banda. Mumpung masih di Banda, masih bisa lihat Pak Ishak seperti ini Halo, Sobat 001. Boleh dipakai lagi Pak, karena kita tetap menggunakan prokes di sini. Ya, sedikit saya pakai lagi ya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi Pak, kali sore hari ini kita akan mengambil tema podcast Serba Serbi 001 ini seputar public speaking. Be pede, be brave. Bagaimana cara untuk kita menjadi percaya diri dan berani untuk bisa berkomunikasi dan berbicara di depan halayak ramai. Apa sih pengertian public speaking itu sendiri yang Bapak ketahui gitu? Jadi public speaking itu kan adalah berbicara di depan umum, di depan halayak ya. Sebenarnya bukan hanya sekedar berbicara, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pembicaraan kita itu atau yang kita sampaikan itu dipahami oleh pendengar kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau sekedar berbicara ya mungkin siapapun bisa ya. Nah, tapi menyampaikan maksud yang bisa dipahami oleh audiens kita, mungkin itu yang paling penting menurut saya dari segi kemampuan public speaking ya. Baik. Berarti public speaking itu bagaimana kemampuan atau seni kita dalam berbicara kepada halayak ramai gitu ya Pak ya. Mungkin yang kenal Pak Ishak, baik rekan kerja ataupun satuan kerja, mungkin tahu Pak Ishak itu memang suka berbicara, memang suka menyampaikan pendapat dan gak ada gugup-gugupnya gitu. Nah, kalau pengalaman Pak Ishak sendiri gimana sih awal cerita tertarik gitu Pak dengan public speaking ini gitu? Ini saya sedikit menerawang begitu ya. Jadi sebenarnya saya juga mungkin tidak sadar lah gitu ya. Anggaplah saya punya kemampuan public speaking gitu ya. Memang sih dari kecil itu saya kan ada biasa bermain-main dengan teman-teman permainan gitu ya. Saya masih ingat, saya selalu sebelum bermain itu saya mengumpulkan kawan-kawan ini, kita main ini gitu kan.
peraturannya begini Oh, ya. kok udah menjelaskan gitu ke Ya oke ya. teman-teman Kami dulu biasanya main perang-perangan itu ya. Ini ya, ini si Anu kamu masuk itu. Saya, ini mah, yang lainnya masuk saya. Nah, itu saya sudah terbiasa gitu, sudah terbiasa. Nah, waktu SMP itu saya sudah kebetulan kakak saya seorang guru ya. Dan saya merasa kalau menjadi seorang guru itu sangat mengasihkan menurut saya. Mungkin karena saya suka ngomong kali ya, itu. Nah, sehingga waktu SMA saya bercita-cita sebenarnya menjadi seorang guru. Oh, cita-cita sebagai karena kalau guru kan harus ngomong kan. Iya, benar. Kalau guru kan harus ngomong kan, nggak harus orang yang suka bicara ya. Nah, jadi saya sempat bercita-cita menjadi seorang guru. Nah, mungkin meskipun pada akhirnya tidak menjadi kenyataan ya, tapi mungkin itu ya faktor bawaan dari kecil ya, kemudian ada cita-cita menjadi seorang guru, itu mungkin yang membawa saya secara alamiah memang suka berbicara dengan dunia public speaking ya. Nah, ya memang saya kadang-kadang nggak ditunjuk, saya malah mengajukan diri saya aja. Nah, saya yang ini yang biasa yang jadi, karena memang sudah sudah suka. Dan menjadi seorang public speaker itu tidak hanya jalur guru ya Pak, di instansi manapun ataupun profesi kita tetap punya kesempatan yang sama menjadi public speaker yang baik. Begitu ya Pak ya. Apalagi ini ya Dek ya, khususnya bagi kalau kita berbicara dalam konteks instansi pemerintah ya. Nah, kita kan pelayanan publik nih. Nah, salah satu layanan publik itu adalah ya yang jelas kita menyampaikan seperti kita di KPPN lah ya. Itu sebenarnya kita sehari-hari itu mempraktekkan public speaking. Kalau ada satker yang datang terus menyampaikan keluhannya, yang kemudian kita carikan solusinya. Nah, itu kan bagaimana cara kita memberikan pemahaman ke satker kita ya, tentunya dengan bahasa yang memang itu tadi itu. Jadi kita memberitahu itu, kita harus yakin bahwa yang kita beritahu itu paham apa maksudnya. Jadi sebenarnya di lingkup kita konteks KPPN itu sehari-hari kita sudah mempraktekkan public speaking. Secara kita tidak langsung. Setiap kita udah dituntut untuk menjadi public speaker yang baik, betul, gitu ya Pak ya. Betul. Ngomong-ngomong untuk bagaimana menjadi public speaker yang baik, menurut Bapak bagaimana tips dan trik gitu biar kita bisa menjadi public speaker yang baik? Karena kan banyak nih Pak pembicara yang pede dan beraninya 100% ini, tetapi saat ngomong di depan umum ternyata penyampaiannya berbelit-belit, diulang-ulang informasi yang sama, sehingga yang seperti yang Bapak katakan, maksud yang ingin kita sampaikan tidak diterima dengan baik dengan pembicara kita. Jadi sebelum berbicara di depan umum itu apa yang harus kita persiapkan gitu Pak, agar kita menjadi public speaker yang baik? Yang jelas rasa percaya diri itu tumbuh kalau kita memahami ya permasalahan yang kita sampaikan. Itu dulu. Jadi kuasai dulu permasalahan yang akan kita sampaikan selaku narasumber ya. Karena yang akan kita sampaikan ini tentu nanti akan ditanggapi ya oleh audiens kita. Nah, kalau misalnya kita tidak memahami permasalahan, ketika ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawabkan, itu buyar jadinya Pak, iya, jadi itu stuck gitu. agak mengurangi reputasi juga ya kan, gitu kan. Itu yang pertama. Tapi lebih dari itu ada juga yang perlu diperhatikan, faktor pengalaman. Nah, jadi artinya kemampuan public speaking ini menurut saya bisa dilatih. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan, oh saya nggak berbakat, tapi orang yang nggak berbakat pun bisa dilatih kok menjadi seorang public speaker handal. Tapi ya, dengan jam terbang yang diperbanyak ya, menurut saya begitu. Ngomong-ngomong tentang bakat nih Pak, emang sering Pak terdengar kalimat-kalimat seperti itu, apalagi di generasi milenial yang mungkin baru memasuki dunia kerja. Contohnya saya sendiri, saya nggak munafik ya Pak. Jadi di awal mungkin ketika saya menjadi pegawai baru di KPPN Banda Aceh, ada beberapa amanah untuk menjadi pembicara gitu, atau minimal menjadi MC. Terus saya bilang, jangan saya lah Kak, jangan saya lah Pak, saya nggak bakat gituan, saya nggak pandai ngomong, nanti salah-salah malah berabe gitu. Berarti sebenarnya
jika dilihat dari penjelasan Bapak sebelumnya, public speaking ini, kemampuan berbicara di depan umum ini bukan bakat bawaan lahir ya Pak ya. Walaupun kadang memang sudah terlihat dari masa kecil, mungkin seperti Bapak udah terlihat dari masa kecil Bapak, dari cita-cita Bapak, kesenangan Bapak emang berhubungan dengan komunikasi atau public speaking. Berarti bisa disimpulkan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan public speaking atau berbicara yang baik di depan umum itu bisa dilatih dan bukan bawaan lahir ya Pak ya? Bisa deh, siapapun bisa. Siapapun bisa. Terkait ini saya agak lari sedikit ini Pak dengan terkait dengan kepribadian. Nah kita kan punya kepribadian, kita kenal introvert dengan extrovert gitu ya Pak ya. Apakah tipe kepribadian seseorang itu berpengaruh terhadap kemampuan dia dalam berbicara di depan umum? Iya, menurut saya introvert itu kan tertutup ya. Nah, pribadinya cenderung tertutup ya. Suka sendiri. Iya, menurut saya bisa saja seorang introvert itu menjadi public speaker yang handal. Tapi tadi itu ya, dengan diberikan jam terbang, dilatih terus-menerus ya. Ya mungkin di lingkup-lingkup kecil dulu. Kalau di kantor berarti kan mungkin sesama pegawai pada saat morning call ya, atau BKM. Nah nanti itu kan mulai dari skop yang lebih kecil, semakin besar, semakin luas. Nah saya rasa itu, saya yakin bisa seorang introvert bisa menjadi public speaker yang handal, meskipun butuh effort yang lebih ya dibanding orang yang kepribadiannya ekstrovert. Itu sih. Mungkin kan seperti yang saya katakan, sebagian besar orang yang mengenal Bapak, entah itu rekan kerja atau stakeholder mitra KPPN itu sudah cukup sering melihat wajah Bapak, mendengar bagaimana Bapak berbicara gitu, dan juga Bapak udah nggak asing lah dengan acara-acara kita, baik itu sebagai moderator, MC, sebagai narasumber itu sendiri. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya di balik sosok Pak Ishak yang kelihatan sangat-sangat pede dan berani ini untuk berbicara di depan halayak ramai, pernah nggak sih Pak merasa gugup dan nggak percaya diri? Boleh diceritakan pengalamannya gitu? Iya, mungkin terdengar agak lucu ya. Saya justru kalau di rapat-rapat forum keluarga saya itu orangnya pendiam. Oh iya? Iya, jadi mungkin karena faktor usia kali ya. Jadi kalau di luar saya garang lah gitu ya, gitu kan. Tapi kalau di forum-forum rapat keluarga saya itu cenderung pendiam gitu. Karena menjaga wibawa juga itu. Entah mungkin juga kali ya, untuk gak ketahuan orang kantor kan. Jadi kalau di forum-forum keluarga saya malah saya cenderung kalau mungkin kalau bahasa Jawa kan gitu ya. Iya. Nah, tapi memang sampai sejauh ini karena mungkin itu kali ya, karena keseringan tampil ya. Belum ketemu sih, belum pernah luar biasa. Berarti Pak Ishak belum pernah merasakan naik ke panggung terus tangannya keringetan terus deg kayak mau ke kamar mandi terus gitu ya Pak. Saya pernah mungkin sedikit intermezzo cerita, saya dulu pertama kali disuruh jadi narasumber di luar kantor kita. Biasa kan saya kalau jadi tahun lalu kan jadi duta transformasi itu seringnya narsum ke kawan-kawan kita aja gitu Pak. Pertama kali saya pernah diundang ke Sabang tuh, dan yang nunjuk Pak Ishak juga, yang nunjuk saya menjadi pembicara dadakan Pak Ishak. Itu benar-benar malam itu saya Pak nggak bisa tidur, padahal saya nggak pernah ngomong di depan umum. Ini apa yang mau saya omongin gitu? Yang dipikirkan malah bagaimana tampil besok ya. Bagaimana tampil besok? Bukan materinya ya. Jadi udah nggak fokus ke materi gitu lah itu kan. Tapi lambat laun seperti Bapak bilang sih, saya merasakan saya bisa berbicara di podcast ini juga karena latihan Pak. Jadi sedikit banyak menjadi duta transformasi tahun lalu itu melatih saya gitu. Dari program kerja yang harus saya lakukan menuntut saya untuk tampil di depan umum. Lambat laun ya saya jadi mulai agak berani lah, walaupun nggak seberani Pak Ishak mungkin gitu ya Pak ya. Oh ini Pak, kebetulan udah ada 2 hidangan teh, boleh diminum dulu Pak, mungkin seret gitu ya Pak. Iya, oke. Kita lepas dulu maskernya sebentar. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Saya ambil dari tema kita nih Pak, di PD, di Brave, bagaimana cara menjadi percaya diri dan berani. Dan masalah ini nih sebenarnya masalah kepercaya dirian dan ketidakberanian seseorang ini menjadi masalah utama sebenarnya Pak dalam public speaking,
terkhusus bagi mereka yang mungkin sangat jarang menjadi pembicara atau yang baru pertama kali nih mau naik panggung berbicara di depan khalayak ramai. Bagaimana sih tips dari Pak Ishak untuk mengontrol rasa nervous ini? Karena saya pernah baca sebenarnya rasa nervous ini wajar, Pak. Wajar. Natural dan alami. Walaupun Iya. Sebenarnya mungkin Pak Ishak tidak pernah merasakan gugup, tapi secara nggak sadar ini mungkin ada pernah gitu loh. Walaupun nggak begitu. Nah, bagaimana cara kita mengontrol rasa nervous dan menghilangkan rasa tidak percaya diri ini, Pak, ketika menjadi public speaker? Mungkin pernah juga saya suatu saat merasa nervous gitu, tapi saya nggak sadar gitu. Tapi tips saya sih mungkin ini kali ya, kalau ini pengalaman pribadi ya, jadi bisa jadi orang lain juga punya pendapat berbeda ya. Pertama, kuasai materi atau permasalahan yang akan kita sampaikan. Misalnya kalau kita jadi narasumber tentang retur misalnya ya kita harus paham apa itu seputar retur lah ya, seputar. Jadi kita harus paham. Jadi sehingga karena orang pasti akan bertanya. Nah, kalau ketika pertanyaan dari satker itu tidak bisa kita jawab, dan apalagi kalau misalnya kita tidak bisa juga sudah nggak tahu jawabannya, tidak pula bisa menguasai diri maksudnya. Akhirnya kan berbelit ya. Kan sering kita lihat muter-muter jawaban orang bulat gitu ya. Akhirnya malah melama tapi nggak nyampe. Iya. Jadi ada juga orang yang kayak seperti ini, kayak kagok kalau di panggung yang luas gitu, yang luas menjadi yang banyak sorotan mata ya. Nah itu juga sebenarnya itu tadi bisa dilatih tadi ya. Nervous itu wajar kok. Dan saya rasa mungkin ya bagus-bagusnya seorang public speaker ya pernah dia mengalami masa-masa nervous tadi ya. Atau segera saya bisa diatasi gitu ya. Ya itu sih menurut saya. Jadi kuasai permasalahan, kemudian ya tadi dengan asah jam terbang itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Berarti latihan dan latihan ya, iya, Pak ya. Jadi ketika ada kesempatan dikasih ke kita, ambil sebagai jalan latihan kita gitu. Iya. Dan beberapa orang kan punya caranya masing-masing untuk menghilangkan nervous ya, Pak. Mungkin ada yang menghitung dari sampai 100, mungkin kita pernah dengar cara biar nggak nervous lagi ngitung 1, 2, 3 gitu. Atau dia entah mendengarkan musik klasik gitu biar nggak nervous. Dan saya setuju seperti Bapak bilang bahwa seseorang itu pasti pernah merasakan nervous, baik itu pada suatu waktu tertentu atau momen tertentu, karena bisa jadi orang yang ahli berbicara di skup atau lingkup yang kecil dia juga bisa berbicara mungkin di depan pejabat-pejabat tinggi, itu belum tentu bisa menguasai panggung gitu ya, Pak ya. Dan ini saya punya tips ya, mungkin bisa diterapkan sama teman-teman gitu kan, terkait dengan menguasai panggung lah. Ini ceritanya kita menguasai panggung, apalagi kalau misalnya itu dalam forum yang dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah pasti kita merasa kita menjadi pusat perhatian. Benar. Nah itu kadang-kadang yang menumbuhkan rasa gugup. Iya, kita merasa kita menjadi pusat perhatian. Saya biasanya kalau untuk mengatasi menaklukkan panggung seperti itu, saya justru yang mendatangi audiens. Nah, jadi saya kelilingi, tunjukkan saya yang menguasai panggung ini. Nah, saya yang memperhatikan Anda, bukan Anda yang memperhatikan saya. Terus ketika kita mengajak orang lain atau mendatangi audiens, jadi fokus perhatian nggak hanya ke kita doang, jadi mungkin kita ngajak orang lain dari gitu mana, ya, dari sektor mana Pak? Kan perhatian orang biasa yang kita tanya. Artinya ini teknik membagi perhatian. Iya benar-benar. Jadi tidak fokus ke kita saja. Terima kasih Pak Ishak. Dapat saya simpulkan beberapa pembahasan podcast kita terkait dengan bagaimana menjadi percaya diri dan berani dalam public speaking. Yang pertama, bahwa kemampuan public speaking itu siapapun berkesempatan untuk menjadi public speaker yang baik ya. Siapapun bisa dilatih dan melatih diri asal mau belajar dan terus belajar. Ada kesempatan juga. Kemudian terkait dengan menjadi public
speaking yang baik, bagaimana agar tidak gugup. Ya, kita hilangkan pikiran-pikiran negatif dari diri kita, overthinking yang menyerang itu kita hilangkan agar kita lebih pede. Selain itu tetap harus menguasai materi yang akan disampaikan. Itu dasar kepercayaan diri kita untuk menjadi pembicara di depan halayak ramai, agar kita ketika disanggah atau ketika ditanya oleh audiens, kita juga bisa membawa diri lagi, nggak langsung stuck di situ gitu ya Pak. Kalau kita nggak tahu, bisa jadi kita berbelit-belit dan nanti akan menyulitkan audiens untuk memahami apa yang kita sampaikan. Malah tambah bingung. Baik, terima kasih Pak Ishak atas waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Saya tahu Pak Ishak ini sering update status mungkin ya, belajar gitu. Memang benar dari pagi sampai sore, bahkan sampai ngelembur-ngelembur ya Pak Ishak ya. Belajar terus. Jadi masih menyempatkan diri untuk kita undang sebagai narasumber podcast kita. Terima kasih banyak Pak Ishak. Sebelum kita tutup podcast ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Pak Ishak ini sebentar lagi akan meninggalkan KPPN Banda Aceh. Jadi ini sekaligus momen Pak Ishak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak, entah apa, permohonan maaf, terima kasih kepada satuan kerja kita atau Sobat 001 yang nantinya akan melihat podcast kita ini. Silakan Pak Ishak. Ada tisu nggak ya? Aduh. Iya, saya kalau ini, aduh, saya kira tadi ini pakai ujung. Saya kira tadi Dewi nggak ini ya, rupanya disuruh ditodong juga. Aduh ya, baik. Atau boleh saya buka? Jadi mungkin saya apa? Iya ya. Bapak Ibu Satker Mitra Kerja KPPN Banda Aceh yang saya hormati dimanapun berada, kurang lebih saya 2 tahun 11 bulan lah ya, bertugas di KPPN Banda Aceh sebagai kepala seksi bank. Waktu yang ya bisa dibilang cukup lama, bisa juga dibilang cepat gitu ya. Tapi kalau saya sih merasakan terlalu cepat saya pindah dari KPPN Banda Aceh. Betah berarti Bapak? Betah, betul deh, betah. Oh, betah. Banyak hal-hal yang membuat saya betah di Banda Aceh ya. Ya, tapi itulah namanya kita melaksanakan tugas ya, siap dimanapun ditempatkan, kapanpun juga. Ini kebetulan pulangnya ke kampung halaman ya. Balik ya Pak ya? Balik ya, mungkin suatu saat saya juga kembali lagi ke Aceh, saya nggak tahu juga. Bisa jadi. Sebagai selang tiga mungkin Pak. Jadi selama kurun waktu hampir 3 tahun itu kurang lebih ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mungkin baik sifatnya pribadi maupun kedinasan ya, mohon dimaafkan kalau ada salah kata dan perbuatan ya. Hanya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya yang menurut saya amat baik ya. Mungkin demikian ya. Pasti kita bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya ya Pak. Ya, biar mulai, mohon maaf. Biar benar-benar nol lagi, nggak ada nyimpan kesal kan? Ya, barangkali ada ini kan, barangkali ini kan karena ini kan manusiawi aja ya. Kadang di saat saya sedang sibuk atau sedang rapat, ada satker yang telepon, saya reject. mungkin ada satker yang merasakan kesal, itu yang seperti itu ya. Atau WA saya mulai dari pagi, baru bisa saya balas 2 hari kemudian. Ya itu mohon maaf ya. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ishak. Mungkin sekian kita akhiri podcast kita hari ini. Semoga ada ilmu dan pembelajaran yang bisa diambil oleh Sobat 001. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pandemi ini belum berakhir, jadi tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lengah. Saya pakai lagi. Iya, kita pakai. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye 001.